Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andi Wijaya, Cantika Citra Jalan Pertiwi, Rizky Putra Partama, Sylvia, dan Zaki Zakaria, serta Zahara Eliza untuk mempresentasikan makalah mengenai administrasi organisasi pendidikan dengan didampingi oleh dosen pengampu Ibu Fitri Hidayati, Magister Pendidikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari organisasi. Organisasi merupakan kumpulan orang yang bergabung atau bekerja bersama dalam sebuah divisi kerja untuk mencapai tujuan tertentu dalam entitas sosial dan juga dalam bentuk hubungan perilaku yang efektif serta efisien. Pengertian tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya. Yang pertama dari Wood. Menurutnya, organization is a collection of people working together in a division of labor to achieve a common purpose. Artinya, organisasi ialah kumpulan orang yang bekerja bersama dalam sebuah divisi kerja guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga dari Terry. Menurutnya, organization is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing select tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective. Menurut Terry, organisasi yaitu suatu bentuk hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang sehingga dapat bekerja sama secara efisien. Dan yang terakhir ada dari Barnard and Andrews. Menurutnya, organization is that kind of cooperation among men that is conscientious, deliberate, and purposeful. Yaitu organisasi adalah semacam kerjasama di antara manusia yang sadar, disengaja, dan terarah. Adapun tujuan organisasi adalah organisasi memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan inilah yang akan menjadi dasar individu untuk berkomitmen bersama. Organisasi yang sehat memiliki dinamika organisasi yang baik sehingga terjadi komunikasi interaktif antara berbagai elemen dalam organisasi tersebut. Sebuah organisasi dapat memiliki satu atau lebih tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya, ciri-ciri organisasi. 1. Memiliki tujuan dan sasaran. Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena mereka memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan tersebut, para anggota organisasi akan saling bahu-membahu dalam melaksanakan atau melakukan usaha untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memiliki komponen yaitu atasan dan bawahan. Setiap organisasi memiliki komponen kepengurusan yang terdiri dari atasan atau pengurus hingga bawahan atau anggota organisasi. Pada setiap komponennya memiliki peran serta tugas masing-masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kerjasama yang terstruktur. Kerjasama merupakan hal terpenting dalam organisasi. Kerjasama yang baik antar para pengurus akan membuat organisasi berjalan baik. Yang keempat, memiliki pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Contoh, seorang manajer tidak dapat mengerjakan semua tugasnya sendiri. Nah, untuk memenuhi dan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan kepada manajer tersebut, jadi harus mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain, terutama kepada bawahannya. Yang kelima, memiliki keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Rizky Putra Pratama akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur organisasi. Yang pertama, nomor 1, manusia atau man.
Dalam keorganisasian, manusia sering disebut sebagai pegawai atau personel yang terdiri dari semua anggota organisasi tersebut, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari pimpinan atau administrator sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi. Manajer yang memimpin tiap-tiap satuan unit kerja yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan para pekerja atau para anggota. Yang kedua, kerjasama atau teamwork adalah suatu kegiatan bantu-membantu antar sesama anggota organisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, anggota organisasi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi, tugas, dan tingkatannya masing-masing demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan bersama adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi. Setiap anggota sebuah organisasi harus mempunyai tujuan yang sama agar organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Yang keempat, peralatan atau equipment. Segala sesuatu yang digunakan dalam organisasi seperti uang, kendaraan, gedung, tanah, dan barang modal lainnya. Yang kelima, lingkungan atau environment. Yang termasuk ke dalam unsur lingkungan adalah kondisi atau situasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya berjalannya organisasi karena kondisi atau situasi sangat dekat hubungannya dengan organisasi dan anggotanya. B. Tempat atau lokasi, karena mempengaruhi sarana transportasi dan komunikasi. C. Wilayah operasi yang dijadikan sarana kegiatan organisasi. Wilayah operasi dibagi menjadi 4, yaitu wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, wilayah personil, wilayah kewenangan atau kekuasaan. Faktor lain yang karena lingkungan tersebut menjadi suatu unsur, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, strategi, kebijaksanaan anggaran, dan peraturan yang telah ditetapkan di suatu daerah menjadi suatu faktor. Yang keenam, kekayaan alam. Yang dimaksud kekayaan alam adalah cuaca, keadaan geografis, flora, fauna, keadaan iklimnya. 7. Kerangka atau konstruksi mental organisasi adalah landasan dari organisasi yang berada pada visi organisasi tersebut dibuat. Maksudnya adalah jika kerangka konstruksi mental suatu organisasi itu baik, maka itu menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kalau ingin kita bahas secara ringkas unsur-unsur organisasi yang paling dasar, itu ada 4. 1. Harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. 3. Kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. 4. Harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Andi Wijaya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai hubungan administrasi dan organisasi. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara keduanya terdapat hubungan sebagai berikut. 1. Administrasi terdapat di dalam suatu bentuk organisasi atau lembaga. Organisasi atau lembaga mempunyai seperangkat tujuan. Administrasi adalah alat bagi organisasi atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. 2. Segala kegiatan administrasi harus selalu berorientasi pada tujuan organisasi atau lembaga. Segala kegiatan administrasi harus berlangsung secara efektif dan efisien, agar tujuan-tujuan organisasi atau lembaga tercapai secara optimal. Karena tiap-tiap organisasi atau lembaga melibatkan sedikitnya 2 orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama, maka kerjasama di antara anggota-anggota organisasi atau lembaga mutlak perlu dikembangkan secara harmonis setelah mengetahui arti dari administrasi. 3. Administrasi sesuai dengan prosesnya ialah menentukan tujuan dan kebijaksanaan, sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Untuk merealisasikan tercapainya tujuan diperlukan manajemen. Baiklah, itulah yang penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih.
Administrasi organisasi pendidikan. Manfaat perorganisasian pendidikan. 1. Setiap unit akan selalu merasa dalam wadah yang sama. 2. Mengetahui batas dan wewenang setiap unit. 3. Mengetahui jalur hubungan kerja. Prinsip agar pengorganisasian pendidikan dapat berlangsung dan mencapai tujuan bersama dalam tata kerja yang baik. 1. Memiliki kesadaran tinggi untuk menerima tujuan yang sudah ditetapkan. 2. Struktur yang sederhana agar jalur kerja dan jalur hubungan dapat nampak dan jelas. 3. Mengembangkan satu perintah. 4. Pembagian tugas harus diatur agar tidak ada tugas yang sama.